Waktu itu kami bertiga memutuskan naik Gunung Papandayan tanpa banyak rencana ribet. Aku, Raka, dan Dimas sama-sama lagi suntuk dengan urusan masing-masing. Kerjaan numpuk, kepala panas, dan rasanya butuh kabur sebentar dari rutinitas. Papandayan dipilih karena jalurnya relatif ramah, pemandangannya cantik, dan cocok buat camping santai tanpa harus mikir teknis pendakian yang terlalu berat. Setidaknya itu yang kami pikirkan di awal. Kami berangkat pagi-pagi sekali dari Bandung. Mobil sewaan melaju di jalanan yang masih sepi. Kabut tipis menggantung di beberapa titik, dan udara dingin pagi bikin mata terasa lebih segar. Sepanjang perjalanan, obrolan kami ringan-ringan saja. Dimas sibuk cerita soal kantornya yang makin gak jelas arahnya, Raka sesekali nyeletuk bercanda, dan aku lebih banyak diam sambil menikmati pemandangan kebun teh yang terhampar luas. Tidak ada firasat aneh, tidak ada rasa berat di dada. Semuanya terasa normal, bahkan menyenangkan. Sampai di base camp, suasana sudah cukup ramai. Ada rombongan mahasiswa, beberapa keluarga, dan pendaki-pendaki lain yang kelihatannya sudah sering naik gunung. Kami mengurus perizinan, cek logistik, lalu mulai mendaki menjelang siang. Jalur awal Papandayan memang bersahabat. Tanahnya cukup padat, tanjakan tidak terlalu ekstrim, dan di kanan kiri jalur masih sering terlihat orang lalu lalang. Sesekali kami berpapasan dengan pendaki yang turun, saling sapa, saling senyum, hal yang biasa terjadi di gunung manapun. Semakin siang, matahari terasa cukup terik. Kaos kami mulai basah oleh keringat, tapi angin gunung membantu sedikit meredakan panas. Kami berhenti beberapa kali untuk minum dan sekadar menarik napas. Raka paling sering bercanda, bilang ini pendakian paling santai yang pernah dia lakukan. Dimas setuju sambil tertawa. Mengatakan mungkin nanti malam mereka bisa tidur nyenyak tanpa diganggu apapun. Namun suasana mulai berubah ketika sore mendekat. Pendaki yang kami temui semakin jarang. Jalur yang tadinya ramai perlahan terasa kosong. Suara-suara manusia mulai menghilang, digantikan oleh bunyi langkah kaki kami sendiri, napas yang terengah-engah ringan, dan sesekali suara angin yang menyapu dedaunan. Matahari mulai condong ke barat, cahayanya menembus sela-sela pepohonan dengan warna keemasan yang indah, tapi entah kenapa terasa sedikit sendu. Kami tiba di area camp saat matahari sudah mulai turun. Langit perlahan berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga keunguan. Kabut tipis mulai naik dari tanah, bergerak pelan seperti asap yang merayap, menyelimuti area sekitar tenda-tenda. Suhu udara turun cukup drastis, membuat jaket langsung terasa perlu. Di sekitar kami, hanya ada satu rombongan lain yang mendirikan tenda agak jauh, sekitar puluhan meter dari posisi kami. Mereka tidak terlalu berisik, lebih banyak diam, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kami memilih spot yang cukup datar dan mulai mendirikan tenda. Prosesnya cepat karena kami sudah sering melakukannya. Setelah tenda berdiri, kami menggelar matras, menyimpan carrier, dan mulai bersantai. Dimas menyalakan kompor kecil untuk menyeduh kopi. Aroma kopi panas langsung menyebar, bercampur dengan bau tanah lembab dan udara dingin gunung. Tenang banget ya, kata Dimas sambil menuang air panas ke gelas plastik. Iya, terlalu tenang malah, jawab Raka sambil ketawa kecil, seolah menganggap itu cuma candaan. Aku ikut tersenyum, tapi entah kenapa perasaan di dadaku agak berbeda. Bukan takut, lebih seperti ada yang janggal, tapi terlalu samar untuk dijelaskan. Aku menepis pikiran itu, menganggap mungkin cuma capek setelah jalan seharian. Kami duduk di depan tenda sambil minum kopi, ngobrol ngalor ngidul. Topiknya mulai dari rencana liburan berikutnya, cerita-cerita pendakian lama, sampai gosip teman-teman yang gak ikut. Langit semakin gelap, bintang mulai bermunculan satu persatu. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang terbatas. Rombongan lain di kejauhan sudah masuk tenda, suara mereka hampir tidak terdengar lagi. Setelah makan malam seadanya, kami memutuskan masuk tenda. Angin gunung mulai bertiup lebih kencang. Bunyi daun-daun kering di sekitar tenda saling bergesekan, menimbulkan suara lirih yang konstan. Sesekali terdengar ranting kecil patah, entah karena angin atau sesuatu yang lewat. Suhu dingin merayap masuk ke dalam tenda, meski kami sudah memakai jaket tebal. Aku berbaring sambil menatap langit-langit tenda. Raka dan Dimas masih ngobrol pelan di sebelahku. Suara mereka perlahan meredup. Mataku mulai berat, tapi pikiranku belum sepenuhnya tenang.
Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada yang kurang pas dengan malam itu. Terlalu sunyi. Biasanya, meski sepi, gunung tetap punya suara alam yang hidup. Serangga, burung malam, atau suara-suara kecil lain. Tapi malam itu, semuanya terasa seperti ditahan. Aku sempat berpikir, malam ini pasti dingin. Bahkan mungkin sangat dingin. Tapi ternyata, bukan cuma dingin yang menunggu kami. Saat hampir terlelap, aku merasa suasana di luar tenda berubah. Angin yang tadinya bertiup pelan mendadak berhenti. Bunyi daun-daun kering menghilang begitu saja. Keheningan yang tersisa terasa lebih pekat, seolah menekan telinga. Aku membuka mata, berusaha mendengarkan. Di luar tenda, tidak ada apa-apa. Tidak ada angin, tidak ada suara. Bahkan napas Raka dan Dimas terdengar terlalu jelas di telingaku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa ini cuma perasaan sendiri. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, aku tidak yakin. Lalu terdengar suara pelan dari kejauhan. Seperti langkah kaki di atas tanah basah. Perlahan, teratur. Aku menegakkan telinga, mencoba memastikan apakah itu benar-benar ada atau hanya imajinasiku. Langkah itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. Aku melirik ke arah pintu tenda, tapi resletingnya masih tertutup rapat. Rak, bisikku pelan, mencoba membangunkan Raka. Tidak ada jawaban. Raka mungkin sudah tertidur pulas. Langkah di luar berhenti. Keheningan kembali menyelimuti. Aku menarik napas panjang, mencoba menertawakan diri sendiri dalam hati. Mungkin cuma pendaki dari rombongan lain yang keluar tenda, pikirku. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Aku berbalik badan, mencoba memejamkan mata lagi. Tapi semakin aku mencoba tidur, semakin pikiranku dipenuhi oleh rasa was-was yang tidak jelas sumbernya. Seolah-olah malam itu menyimpan sesuatu yang belum menampakkan diri, sesuatu yang menunggu saat yang tepat. Di balik dinding tenda yang tipis, kabut terus bergerak, menutup dan membuka pandangan tanpa suara. Gunung Papandayan yang siang tadi terasa ramah dan bersahabat, kini terasa asing. Seolah kami bukan tamu yang diundang, melainkan orang-orang yang kebetulan tersesat di tempat yang tidak seharusnya. Aku tidak tahu saat itu bahwa malam tersebut akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada sekadar dingin gunung atau rasa lelah pendakian. Yang aku tahu hanyalah satu hal sederhana. Ketenangan malam itu bukanlah ketenangan yang menenangkan, melainkan ketenangan yang menyimpan sesuatu di baliknya, menunggu untuk terungkap. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun dari tidur yang tidak benar-benar nyenyak. Tubuhku masih terasa berat, dingin merayap dari lantai tanah menembus matras tipis. Awalnya aku mengira hanya ingin buang air. Refleks alami setelah minum kopi cukup banyak sore tadi. Aku masih memejamkan mata beberapa detik, berusaha mengumpulkan kesadaran, sampai akhirnya sesuatu menarik perhatianku. Suara itu pelan, tapi jelas. Krak, krak, krak. Seperti suara telapak kaki menginjak daun kering dan ranting kecil. Bukan suara angin. Terlalu teratur. Ada jeda di antara setiap bunyi, seolah langkah itu sengaja diatur agar tidak terlalu berisik. Napasku tertahan. Aku tidak langsung bergerak. Hanya diam, mendengarkan dengan saksama. Langkah itu terdengar lagi, sedikit berpindah posisi. Tidak lurus seperti orang lewat di jalur, tapi berputar-putar. Seperti seseorang yang berjalan santai tanpa tujuan jelas, mondar-mandir di sekitar area camp. Aku merasakan bulu kuduku mulai berdiri. Tanganku perlahan mencengkeram sleeping bag, jari-jariku terasa dingin dan kaku. Aku menoleh ke arah Raka dan Dimas. Dalam cahaya redup dari senter kecil yang kami gantung di langit-langit tenda, wajah mereka terlihat tenang. Mata terpejam, napas teratur. Mereka masih tidur. Aku menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Gunung ini memang ramai. Mungkin ada pendaki lain yang terbangun dan sedang mencari toilet. Pikiran itu sedikit menenangkan, meski tidak sepenuhnya menghilangkan rasa tidak nyaman. Langkah itu berhenti sejenak. Aku hampir menghela napas lega, tapi kemudian suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Jaraknya terasa hanya beberapa meter dari tenda. Aku bisa membayangkan daun-daun kering tertekan di bawah berat tubuh seseorang. Bunyi itu terlalu jelas untuk diabaikan.
Aku berbisik pelan, hampir tidak bersuara. Rak, dim. Raka bergerak lebih dulu. Matanya terbuka, menatapku dalam gelap. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya, dari setengah mengantuk menjadi waspada. Lu juga dengar, bisiknya sangat pelan. Aku mengangguk. Jantungku berdetak semakin cepat. Dimas masih tertidur, atau mungkin berpura-pura tidur. Aku tidak tahu. Raka mengangkat sedikit kepalanya, mendekat ke pintu tenda, berusaha mendengarkan lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di samping tenda kami. Jaraknya terasa sangat dekat. Terlalu dekat untuk ukuran orang yang hanya lewat. Aku bisa merasakan keberadaan sesuatu di luar sana. Berdiri diam. Tidak ada suara napas, tidak ada batuk, tidak ada gesekan kain. Hanya keheningan yang menekan. Tubuhku menegang, otot-otot seperti membeku. Beberapa detik berlalu, atau mungkin lebih lama. Waktu terasa aneh. Seperti melambat. Aku hampir berharap mendengar suara orang bicara, suara manusia yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi yang terdengar justru langkah itu bergerak lagi, pelan-pelan, berpindah ke belakang tenda. Krak, krak. Bunyi daun kering terdengar jelas di sisi belakang, tepat di area kepala kami. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Raka menatapku, ekspresinya serius. Dia menggeleng pelan, seolah memberi isyarat agar aku diam. Dimas akhirnya bergerak. Dia terbangun, menoleh ke kami dengan wajah bingung. "Kenapa?" bisiknya. Aku mendekat ke telinganya, menjelaskan singkat bahwa ada orang di luar. Wajah Dimas langsung berubah. Dia menahan napas, matanya melebar. Langkah itu tidak menjauh. Justru berhenti lagi, sekarang tepat di belakang tenda. Kami bisa merasakan getaran halus dari tanah setiap kali daun terinjak. Aku mulai menghitung detak jantungku sendiri, mencoba mengalihkan pikiran dari bayangan-bayangan yang mulai muncul di kepala. Pendaki lain pasti, bisik Dimas, lebih seperti usaha meyakinkan diri sendiri. Tapi tidak ada tanda-tanda orang itu mau pergi. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada bunyi resleting tenda lain dibuka. Rombongan lain yang tadi sore kami lihat posisinya cukup jauh. Kalaupun ada yang ke toilet, seharusnya langkahnya terus bergerak, bukan berhenti lama di satu titik. Raka perlahan meraih senter. Gerakannya sangat hati-hati, seolah takut suara kecil saja bisa memancing sesuatu. Dia menatapku dan Dimas bergantian, mencari persetujuan. Aku ragu. Bagian diriku ingin tahu apa yang ada di luar. Tapi bagian lain merasa membuka tenda adalah ide terburuk malam itu. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini sedikit bergeser, seperti orang yang mengubah posisi berdiri. Ada suara gesekan kain, sangat halus, hampir tidak terdengar. Aku menahan napas. Raka mematikan senter yang tadi menyala redup, lalu berbisik, "Kita tunggu." Kami bertiga diam. Tidak ada yang berani bergerak. Dinginnya udara malam semakin terasa, tapi keringat dingin justru muncul di punggungku. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Satu persatu. Cerita-cerita pendaki yang hilang, kisah orang tak dikenal yang muncul di malam hari, semua terlintas tanpa bisa dihentikan. Beberapa menit berlalu tanpa suara apapun. Aku mulai berpikir mungkin orang itu sudah pergi. Jantungku sedikit melambat. Aku hampir membuka mulut untuk bicara, ketika tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan langkah kaki kali ini, melainkan suara seperti kuku atau ujung benda keras menggores tanah. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Seolah ada sesuatu yang sedang berjongkok atau membungkuk di belakang tenda. Raka memejamkan mata, wajahnya tegang. Dimas mencengkeram lenganku kuat-kuat, kukunya menekan kulitku sampai terasa perih. Aku merasa tenda sedikit bergerak. Sangat halus, tapi cukup terasa. Seperti ada yang menyentuh bagian belakangnya. Tidak mendorong, tidak menarik. Hanya menyentuh. Sentuhan ringan itu justru terasa lebih mengerikan daripada dorongan keras. Aku menutup mulut dengan tangan, takut napasku terdengar terlalu jelas. Dalam kepala, aku terus berdoa, meski kata-katanya tidak teratur. Aku berharap apapun yang ada di luar sana segera pergi. Tiba-tiba, langkah itu bergerak lagi. Kali ini menjauh. Krak, krak, krak. Bunyi daun kering semakin samar,
Seolah sosok itu berjalan perlahan menjauh dari tenda kami. Aku membuka mata, menatap Raka dan Dimas. Mereka juga mendengarkan dengan saksama, memastikan suara itu benar-benar pergi. Setelah beberapa saat, keheningan kembali menyelimuti. Tidak ada lagi langkah, tidak ada suara aneh. Hanya angin pelan yang mulai berhembus lagi, membuat daun-daun kering bergesekan lembut. Aku menghela napas panjang. Paru-paruku terasa seperti baru saja dilepaskan dari tekanan berat. Kayaknya udah pergi, bisik Dimas. Raka tidak langsung menjawab. Dia tetap diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aneh." Aku mengangguk. Aneh adalah kata yang paling pas. Tidak ada yang terasa normal dari kejadian barusan. Aku melirik jam di ponsel, layar redup menunjukkan pukul 23.27. Tidak terlalu larut. Tapi suasana malam terasa jauh lebih tua dari angka itu. Kami tidak langsung tidur lagi. Raka duduk bersandar. Senter di tangannya siap dinyalakan kapan saja. Dimas menarik sleeping bag sampai menutup hampir seluruh wajahnya. Aku sendiri berbaring kaku, mata terbuka, mendengarkan setiap suara kecil di sekitar. Beberapa kali aku mendengar bunyi samar dari kejauhan, tapi tidak jelas apakah itu langkah atau hanya ranting jatuh tertiup angin. Setiap suara kecil membuat jantungku kembali berdebar. Malam itu terasa panjang. Sangat panjang. Dalam diam, aku mulai menyadari satu hal yang membuat perutku terasa mual. Selama kejadian tadi, tidak sekalipun kami mendengar suara napas dari sosok di luar tenda. Tidak ada batuk, tidak ada desahan, tidak ada suara kaki yang tergesa. Semua gerakannya pelan, terkontrol, hampir terlalu rapi. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya berjalan di sekitar tenda kami malam itu. Yang aku tahu, itu bukan sekadar orang yang kebetulan lewat. Dan kejadian itu hanyalah langkah pertama. Pertanda bahwa malam di Gunung Papandayan tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Beberapa menit setelah kami yakin suara itu pergi, aku mulai sedikit mengendurkan otot-otot tubuhku. Napas yang tadinya tertahan perlahan kembali normal, meski masih terasa dangkal. Raka masih duduk bersandar, senter di tangan, sementara Dimas mencoba berbaring lagi walau jelas matanya belum terpejam. Keheningan setelah kejadian barusan terasa aneh, seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Aku bahkan sempat berpikir mungkin kami terlalu berlebihan, terlalu larut dalam ketakutan sendiri. Pikiran itu belum sempat selesai ketika suara itu muncul lagi. Kera. Bukan dari belakang seperti sebelumnya. Kali ini dari sisi kanan tenda. Aku membeku. Raka langsung menoleh ke arah suara itu, matanya menyipit. Detik berikutnya, suara lain menyusul. Krak, dari sisi kiri. Lalu hampir bersamaan, terdengar lagi dari belakang. Bukan satu langkah. Bukan dua. Banyak. Suara langkah kaki menginjak daun kering muncul dari berbagai arah, saling tumpang tindih, seperti irama yang tidak beraturan tapi konsisten. Pelan, sangat pelan. Tapi jelas. Terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Seolah ada beberapa orang berjalan mengelilingi tenda kami dalam lingkaran yang rapi. Dadaku terasa sesak. Aku bisa merasakan getaran halus di tanah setiap kali langkah itu jatuh. Dimas yang sekarang benar-benar terbangun langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara napas yang refleks ingin keluar. Matanya melotot, wajahnya pucat bahkan dalam cahaya redup. "Ini, orang sebanyak ini ngapain muter tenda kita?" bisiknya gemetar, nyaris tanpa suara. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku terasa kering, lidahku berat. Aku hanya bisa menggeleng pelan. Langkah-langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Ada yang di kanan, terdengar agak cepat. Ada yang di kiri, ritmenya lebih lambat. Dari belakang, langkahnya terasa berat, seperti menekan tanah lebih dalam. Yang membuat bulu kuduku benar-benar berdiri, adalah satu hal sederhana tapi mengerikan. Tidak ada satupun suara napas. Tidak ada dengusan, tidak ada helaan udara, tidak ada suara orang terengah karena udara dingin. Hanya langkah kaki. Terus-menerus. Mengitari. Aku mencoba menghitung. Entah kenapa, refleks itu muncul begitu saja. Mungkin sebagai usaha otak untuk memahami situasi. 1, 2, 3, 4. Aku kehilangan hitungan. Suaranya terlalu banyak. Terlalu tumpang tindih.
Seolah ada lebih dari sekadar beberapa orang. Padahal aku tahu persis kondisi area camp. Sejak sore, kami hanya melihat satu rombongan lain. Itu pun jaraknya cukup jauh dan jumlahnya tidak sampai belasan. Aku melirik Raka. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Dia juga mendengarkan dengan saksama. Matanya bergerak mengikuti arah suara di luar, seolah bisa menembus dinding tenda yang tipis. Tangannya mencengkeram senter begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Langkah-langkah itu tidak terburu-buru. Tidak ada kesan mengancam secara langsung. Justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Gerakannya santai, teratur, seperti ritual. Seperti mereka tahu kami ada di dalam, dan sengaja membiarkan kami mendengar kehadiran mereka. Tenda kami sedikit bergetar. Bukan karena angin. Aku yakin itu. Getarannya terlalu teratur. Seolah ada sesuatu yang lewat sangat dekat, hampir menyentuh kain tenda. Napasku semakin pendek. Aku menekan telapak tanganku ke lantai tenda, mencoba merasakan apakah tanah di luar bergerak. Ada getaran kecil, nyaris tak terasa, tapi cukup untuk menguatkan ketakutanku. Dimas mulai bergetar. Aku bisa merasakannya dari sentuhan lengannya ke lenganku. Dia menunduk, bahunya naik turun pelan. Aku tidak tahu apakah dia sedang berdoa atau sekadar menahan tangis. Raka memberi isyarat dengan mata agar kami tetap diam. Jangan bergerak. Jangan bersuara. Langkah-langkah itu semakin rapat. Lingkarannya terasa mengecil. Aku bisa mendengar daun kering terinjak tepat di samping dinding tenda, lalu di sisi lain, lalu di belakang lagi. Polanya tidak kacau. Seolah ada banyak sosok yang berjalan dengan jarak hampir sama satu sama lain. Aku kembali mencoba menghitung, kali ini lebih fokus. Tapi setiap kali aku merasa sudah menemukan ritme, suara lain menyela. Terlalu banyak. Jumlahnya tidak masuk akal. Bahkan kalau semua pendaki di area itu berkumpul sekalipun, seharusnya ada suara lain. Batuk, bisik-bisik, tawa kecil. Atau setidaknya bunyi gesekan tas dan jaket. Tapi ini tidak. Sunyi selain langkah. Aku mulai menyadari satu hal yang membuat perutku terasa mual. Langkah-langkah itu tidak pernah saling bertabrakan. Tidak ada suara orang bersenggolan. Tidak ada yang tersandung. Seolah mereka tahu persis posisi masing-masing, bergerak dalam koordinasi sempurna di kegelapan. Raka perlahan mendekat ke arah pintu tenda, sangat hati-hati. Dia tidak membuka resleting, hanya mendekatkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas. Aku ingin menariknya kembali, tapi tanganku terasa berat. Langkah dari sisi depan terdengar berhenti sesaat, lalu bergerak lagi, seolah menyesuaikan dengan posisi Raka. Saat itu, aku benar-benar yakin kami sedang diperhatikan. Bukan secara kebetulan. Bukan lewat lalu. Kami adalah pusatnya. Langkah-langkah itu tiba-tiba berhenti serentak. Keheningan yang menyusul terasa memekakan. Jantungku berdegup begitu keras, sampai aku takut suaranya terdengar keluar tenda. Dalam diam itu, aku menunggu sesuatu yang lebih buruk. Suara resleting ditarik. Ketukan di dinding tenda. Atau suara orang memanggil. Tapi tidak ada. Hanya keheningan. Detik-detik berlalu lambat. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Meski udara begitu dingin, aku merasa seperti sedang menunggu vonis, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dimas menutup mata rapat-rapat, bibirnya bergerak pelan. Raka tetap diam, wajahnya kaku. Lalu, tanpa peringatan, langkah-langkah itu muncul lagi. Lebih dekat. Kali ini, aku bisa mendengar detailnya dengan sangat jelas. Daun kering yang rapuh. Tanah lembab yang terinjak. Bahkan bunyi kecil seperti kerikil bergeser. Dari kanan. Dari kiri. Dari depan. Dari belakang. Seperti lingkaran yang sempurna. Tenda kami kembali bergetar. Lebih jelas dari sebelumnya. Kainnya sedikit menegang. Seperti tersentuh sesuatu dari luar. Bukan dorongan keras. Hanya sentuhan ringan. Nyaris seperti jari yang mengusap. Aku menggigit bibirku sendiri. Menahan suara yang hampir lolos. Aku ingin ini berhenti. Aku ingin pagi datang sekarang juga. Dalam kepalaku, pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa jawaban. Kalau ini manusia, kenapa mereka melakukan ini? Kenapa tidak bicara? Kenapa tidak pergi?
Dan yang paling mengerikan, kenapa jumlahnya terasa begitu banyak di tempat yang seharusnya sepi? Aku kembali teringat rombongan lain yang kami lihat sore tadi. Mereka hanya satu kelompok kecil. Bahkan kalau digabung dengan kami, jumlah manusia di area ini tidak akan sebanyak suara langkah yang sekarang terdengar. Dan jarak tenda mereka cukup jauh. Tidak mungkin mereka semua berpindah tanpa suara lain yang menyertai. Langkah-langkah itu terus berputar, seolah waktu tidak berjalan. Aku kehilangan rasa tentang berapa lama semua ini berlangsung. 5 menit, 10 menit, atau lebih. Yang aku tahu, ketakutan itu menumpuk, semakin tebal, semakin berat. Pada satu titik, aku merasa seperti jumlah langkahnya bertambah. Ritmenya semakin kompleks. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi tetap tanpa suara napas. Tanpa suara hidup. Aku menatap Raka dan Dimas, dan di mata mereka aku melihat hal yang sama yang kurasakan. Kebingungan, ketakutan, dan kesadaran pahit bahwa apapun yang mengelilingi tenda kami malam itu, bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Jumlahnya tidak masuk akal. Dan di tengah hutan, di bawah langit gelap Gunung Papandayan, ketidakmasukakalan itu terasa jauh lebih mengerikan daripada ancaman yang jelas. Tiba-tiba, tanpa tanda apapun, semua langkah itu berhenti. Serentak. Seolah ada satu aba-aba tak terdengar yang dipatuhi oleh semuanya. Tidak ada lagi suara daun kering terinjak. Tidak ada pergeseran tanah. Tidak ada gerakan sekecil apapun dari luar. Sunyi yang tersisa bukan sunyi biasa. Itu sunyi yang berat, menekan, seperti udara di sekitar tenda mengental dan sulit dihirup. Napas kami bertiga terdengar sangat jelas di dalam tenda. Terlalu jelas. Aku bisa mendengar tarikan napas Raka yang ditahan setengah, juga isak kecil Dimas yang berusaha ditekan. Dadaku terasa sesak, bukan hanya karena dingin atau takut, tapi karena perasaan kuat bahwa kami sedang diperhatikan. Bukan sekadar dilihat, tapi diamati. Seolah ada banyak pasang mata di luar sana, menembus kain tenda yang tipis, tahu persis posisi kami satu persatu. Aku tidak berani bergerak. Bahkan mengedipkan mata pun terasa berisik. Detik berjalan lambat, sangat lambat. Aku menunggu sesuatu terjadi. Apapun, karena keheningan seperti ini terasa jauh lebih mengerikan daripada suara langkah tadi. Lalu terdengar suara itu. Gesekan pelan di kain tenda. Bukan dari satu titik. Awalnya dari sisi belakang, lalu terasa di samping kanan. Sangat lembut, hampir seperti kain tersapu angin. Tapi aku tahu itu bukan angin. Angin tidak berhenti total lalu muncul selembut dan seteratur ini. Ini terasa disengaja. Seperti jari. Jari yang menyentuh, mengusap, menelusuri permukaan tenda dengan perlahan. Kain tenda sedikit menegang setiap kali gesekan itu terjadi, seolah ada tekanan ringan dari luar. Bulu kuduku berdiri sempurna. Aku menahan napas, takut suara sekecil apapun akan memancing sesuatu yang lebih buruk. Gesekan itu berhenti sesaat, lalu muncul lagi, kini lebih dekat ke arah kepala kami. Aku bisa membayangkan sesuatu di luar sana sedang membungkuk, mencondongkan tubuhnya, meraba tenda seolah memastikan apa yang ada di dalamnya. Perutku terasa mual. Tanganku gemetar hebat. Kukuku menekan telapak tangan sendiri sampai terasa sakit. Dan kemudian, suara itu datang. Bisikan. Pelan. Sangat pelan. Tapi jelas ada. Bukan satu suara. Banyak. Datangnya dari beberapa arah sekaligus. Seolah mengelilingi tenda. Kata-katanya tidak jelas. Terdengar seperti rangkaian bunyi yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Bukan bahasa Indonesia, bukan Sunda, bukan bahasa apapun yang aku kenal. Nadanya datar, tidak emosional. Seperti orang berbicara tanpa perasaan. Bisikan itu tidak seperti orang bercakap-cakap. Tidak ada intonasi naik turun yang wajar. Lebih mirip gumaman yang diulang-ulang, saling tumpang tindih, membentuk suara yang membuat kepalaku terasa berdengung. Aku merasa kulitku merinding dari ujung kaki sampai leher. Raka mulai membaca doa pelan. Suaranya bergetar, tapi kata-katanya terdengar jelas. Ayat demi ayat keluar dari bibirnya dengan terbata. Seolah dia sendiri harus mengumpulkan keberanian untuk terus melanjutkan. Aku tidak tahu apakah doa itu ditujukan untuk menenangkan diri atau benar-benar sebagai benteng terakhir. Dimas sudah tidak berusaha menyembunyikan ketakutannya lagi.
Dia menangis, tapi tanpa suara. Bahunya naik turun pelan, air mata mengalir membasahi sleeping bag. Tangannya mencengkeram bajuku erat, seolah aku satu-satunya pegangan agar dia tidak jatuh ke dalam kepanikan total. Bisikan itu semakin jelas, semakin dekat. Aku merasa suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga di dalam kepala. Seperti bergaung di ruang kosong di pikiranku. Aku tidak mengerti kata-katanya, tapi entah kenapa ada perasaan kuat bahwa suara itu sedang membicarakan kami. Membahas. Menyebut-nyebut. Gesekan di kain tenda muncul lagi. Kali ini lebih lama. Lebih lambat. Seperti jari yang dengan sabar menelusuri, dari bawah ke atas, lalu berhenti tepat di dekat posisi kepalaku. Aku menutup mata rapat-rapat, seluruh tubuhku menegang. Aku tidak berani membayangkan apa yang ada di luar sana, tepat beberapa sentimeter dari wajahku. Aku cuma bisa merem. Dalam gelap di balik kelopak mata, bayangan-bayangan aneh bermunculan. Wajah-wajah samar tanpa detail, bentuk tubuh yang tidak jelas, siluet yang berdiri terlalu dekat. Aku berusaha fokus pada napasku sendiri, menghitung dalam hati, apapun untuk tidak larut dalam imajinasi yang makin liar. Beberapa detik terasa seperti sejam. Waktu kehilangan maknanya. Aku tidak tahu berapa lama semua itu berlangsung. Yang aku tahu, aku berada di titik di mana pikiranku hampir menyerah. Di mana rasa takut berubah menjadi pasrah. Kalau sesuatu terjadi, aku tidak yakin aku punya tenaga mental untuk melawan. Lalu, perlahan, sesuatu berubah. Bisikan itu melemah. Satu persatu, suara gumaman itu memudar. Bukan hilang tiba-tiba, tapi seolah menjauh. Gesekan di kain tenda berhenti. Tidak ada lagi sentuhan. Keheningan kembali datang, tapi kali ini terasa berbeda. Masih menegangkan, tapi tidak seberat sebelumnya. Kemudian terdengar langkah kaki. Pelan. 1. Dari sisi kanan. Kra. Lalu dari kiri. Kra. Bukan mengelilingi lagi, tapi menjauh. Langkah-langkah itu satu persatu terdengar semakin jauh, ritmenya tetap pelan, tetap teratur. Tidak tergesa, tidak panik. Seolah mereka pergi karena memang sudah selesai. Aku membuka mata perlahan. Raka masih membaca doa, suaranya lebih pelan sekarang, hampir seperti bisikan. Dimas masih terisak, tapi napasnya mulai sedikit lebih teratur. Kami bertiga mendengarkan dengan seluruh fokus yang tersisa. Langkah-langkah itu terus menjauh. Suaranya makin samar, sampai akhirnya hanya terdengar seperti bagian dari suara alam malam. Angin pelan mulai kembali berhembus, menggerakkan daun-daun kering. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suara angin terasa seperti hal yang normal. Sesuatu yang seharusnya ada. Dan kemudian, hilang. Tidak ada lagi langkah. Tidak ada bisikan. Tidak ada gesekan. Hanya kami bertiga, di dalam tenda, dalam keheningan malam gunung yang dingin. Tidak ada satupun dari kami yang langsung bicara. Kami hanya duduk diam, berusaha memastikan bahwa apa yang barusan terjadi benar-benar sudah berakhir. Dadaku masih terasa sakit, napasku masih belum sepenuhnya stabil. Tanganku masih gemetar, meski aku mencoba menahannya. Beberapa menit berlalu. Mungkin 5. Mungkin 10. Aku tidak yakin. Yang jelas, tidak ada tanda-tanda mereka kembali. Raka akhirnya berhenti membaca doa. Dia menghela napas panjang, seolah baru saja keluar dari air setelah ditahan lama. Masih ada yang dengar apa-apa, bisiknya. Aku menggeleng pelan. Dimas juga. Kami saling pandang, dan di mata mereka aku melihat sesuatu yang sama seperti yang kurasakan. Bukan cuma takut, tapi bekas ketakutan. Jejak yang tidak akan hilang begitu saja. Malam itu, kami tidak tidur lagi. Bahkan ketika rasa lelah menyerang, tidak ada satupun dari kami yang berani memejamkan mata sepenuhnya. Kami hanya menunggu pagi, dengan senter di tangan, telinga siaga, dan hati yang masih dipenuhi pertanyaan. Apapun yang datang malam itu, apapun yang mengelilingi tenda kami, jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan meskipun mereka sudah pergi, perasaan diawasi itu tidak langsung hilang. Seolah sesuatu telah menandai kehadiran kami. Dan malam itu, di Gunung Papandayan, kami tahu satu hal dengan sangat pasti.
Tidak semua yang berjalan di hutan datang untuk dilihat. Dan tidak semua yang pergi benar-benar meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Kami benar-benar tidak tidur lagi sampai pagi. Bukan karena tidak mengantuk, tapi karena tubuh dan pikiran kami menolak untuk rileks. Setiap kali mata mencoba terpejam, bayangan tentang gesekan di kain tenda dan bisikan tanpa bahasa itu langsung muncul lagi. Begitu nyata seolah kejadian itu baru saja berlangsung. Jadi kami memilih duduk diam, bersandar di dalam tenda, menunggu langit berubah warna. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Dinginnya malam masih menggigit, tapi rasa takut jauh lebih menusuk. Sesekali angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan, dan setiap suara kecil itu langsung membuat kami menegang. Raka beberapa kali menyalakan senter, hanya untuk memastikan tidak ada bayangan asing di sekitar tenda. Dimas duduk dengan lutut dipeluk, matanya merah dan bengkak karena menangis diam-diam sebelumnya. Tidak ada yang berani bercanda. Tidak ada yang berani bilang semuanya sudah aman. Ketika garis cahaya pertama akhirnya muncul di ufuk timur, rasanya seperti dilepaskan dari tekanan yang menyesakkan dada berjam-jam. Warna hitam malam perlahan berubah menjadi abu-abu, lalu kebiruan. Kabut yang semalam terasa menakutkan kini terlihat biasa saja, menggantung rendah di antara pepohonan. Suara alam mulai kembali terdengar. Burung-burung kecil berkicau, angin bertiup lebih wajar, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, dunia terasa hidup lagi. Kami tidak menunggu matahari naik tinggi. Begitu cukup terang untuk melihat sekitar, kami langsung bergerak. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada sarapan santai. Tenda dibongkar dengan tangan gemetar, perlengkapan dimasukkan ke dalam carrier asal-asalan. Biasanya Raka paling teliti soal packing, tapi pagi itu bahkan dia terlihat ingin cepat-cepat pergi. Seolah tempat itu sendiri menolak keberadaan kami lebih lama. Kami turun tanpa banyak bicara. Langkah kaki kami di jalur terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena pikiran yang masih penuh. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, refleks bodoh yang tidak bisa kujelaskan. Tidak ada apa-apa. Hanya jalur setapak, pepohonan, dan kabut yang mulai menipis. Tapi rasa diawasi itu masih menempel. Seperti bayangan yang belum sepenuhnya pergi. Saat melewati tenda rombongan lain, yang posisinya tidak terlalu jauh dari tempat kami bermalam, aku berhenti. Mereka terlihat sedang membereskan barang juga. Wajah mereka biasa saja, bahkan ada yang tertawa kecil. Kontras dengan kondisi kami yang masih pucat dan tegang. Entah dari mana keberanian itu datang, aku nekat bertanya. "Mas," kataku, suaraku terdengar lebih serak dari biasanya. "Semalam banyak yang jalan-jalan ya?" Beberapa dari mereka langsung saling pandang. Senyum di wajah mereka perlahan menghilang. Salah satu yang kelihatannya paling tua mengernyit sedikit sebelum menjawab. "Enggak kok," katanya pelan. "Kita malah dengar suara langkah juga. Kirain dari kalian." Jawaban itu seperti air dingin yang disiramkan ke tengkuku. Aku menoleh ke Raka dan Dimas. Wajah mereka langsung berubah. Dimas menelan ludah, Raka memijat pelipisnya pelan. Tidak ada satupun dari kami yang menimpali. Kami hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan perjalanan tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam kepala, pertanyaan-pertanyaan mulai bertabrakan. Kalau mereka juga mendengar langkah dan mengira dari kami, lalu suara yang kami dengar itu dari siapa? Kalau bukan dari rombongan mereka, dan bukan dari kami, lalu, siapa yang sebenarnya berjalan mengelilingi tenda kami semalaman? Beberapa meter dari area camp, aku berhenti lagi. Kakiku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Aku menoleh ke arah tempat tenda kami berdiri semalam. Cahaya pagi sekarang sudah cukup terang untuk melihat detail tanah di sekitarnya. Daun-daun kering itu rata. Bukan sekadar terinjak sedikit, tapi benar-benar seperti diratakan. Seolah puluhan, mungkin ratusan kaki telah menginjak-injaknya berulang kali. Tidak ada gundukan daun. Tidak ada area yang masih utuh. Semuanya tampak ditekan ke tanah dengan pola yang tidak beraturan tapi menyeluruh. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah satu hal sederhana. Tidak ada satupun jejak sepatu. Tidak ada bekas sol. Tidak ada pola tapak. Tidak ada jejak sandal. Tidak ada apa-apa. Hanya daun-daun kering yang hancur dan tanah lembab yang kembali rata, seolah diinjak oleh sesuatu yang tidak meninggalkan tanda. Raka jongkok, memperhatikan tanah itu lebih dekat.
Dia mengusap permukaannya dengan ujung jarinya, lalu berdiri tanpa berkata apa-apa. Wajahnya kosong, seperti orang yang baru saja kehilangan kata-kata. Dimas berdiri beberapa langkah menjauh, tidak berani mendekat. Matanya berkaca-kaca lagi. Kami akhirnya benar-benar turun tanpa menoleh lagi. Setiap langkah menjauh dari area itu terasa seperti menjauh dari sesuatu yang tidak ingin kami pahami sepenuhnya. Tidak ada yang mencoba mencari penjelasan logis lagi. Tidak ada yang mengaitkan dengan cerita-cerita horor gunung atau mitos tertentu. Kami terlalu lelah, terlalu terguncang untuk itu. Perjalanan turun biasanya menyenangkan, penuh obrolan dan tawa ringan. Tapi pagi itu sunyi. Yang terdengar hanya langkah kaki kami sendiri dan suara alam yang terasa asing. Bahkan ketika kami akhirnya sampai di base camp dan bertemu orang-orang lain, rasa lega itu tidak sepenuhnya datang. Dunia terasa sedikit bergeser, seolah ada lapisan realitas yang retak tipis. Kami berpisah siang itu tanpa banyak basa-basi. Raka menepuk bahuku pelan sebelum masuk ke mobil. Dimas hanya mengangguk singkat. Tidak ada janji untuk naik gunung lagi dalam waktu dekat. Bahkan tidak ada candaan penutup seperti biasanya. Hari-hari setelahnya berjalan normal, setidaknya di permukaan. Aku kembali ke rutinitas, ke pekerjaan, ke keramaian kota. Tapi ada sesuatu yang berubah. Setiap malam, ketika suasana mulai sepi dan suara-suara sekitar meredup, telingaku jadi lebih peka. Setiap bunyi kecil langsung menarik perhatianku. Dan yang paling sering muncul kembali adalah suara langkah. Bukan langkah yang jelas dan keras, tapi yang pelan, teratur. Di kejauhan, di lorong kos, di trotoar malam hari, di halaman rumah ketika semua orang sudah tidur. Setiap kali mendengarnya, dadaku langsung mengencang. Aku selalu keingat Papandayan. Bukan wajah apapun. Bukan bisikan itu. Bukan gesekan di tenda. Tapi jumlahnya. Karena suara langkah satu orang masih bisa dimengerti. 2 atau 3 mungkin masih masuk akal. Tapi malam itu, jumlah langkah yang mengelilingi kami tidak pernah bisa kuhitung. Terlalu banyak untuk tempat yang sepi. Terlalu teratur untuk kebetulan. Terlalu sunyi untuk manusia. Dan sampai sekarang, itu yang paling menakutkan bagiku. Bukan karena aku tahu apa yang datang malam itu. Justru karena aku tidak tahu. Dan mungkin, tidak seharusnya tahu.